Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul motivasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari motivasi. Menurut para ahli, menurut Canver mengatakan merupakan sebuah kekuatan psikologis yang menentukan arah dan tujuan dari perilaku seseorang. Sedangkan menurut Deslengi mengatakan motivasi merupakan pemberian daya gerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara efektif. Nah, motivasi ini tidak hanya penting bagi para kinerja, para karyawan, atau enggak bagi para siswa atau mahasiswa, tapi motivasi ini sangat-sangat diperlukan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya motivasi itu adalah dapat membangkitkan kita, mendorong kita juga agar lebih baik ke depannya. Kemudian adalah pendekatan dalam motivasi. Pendekatan dalam motivasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional adalah merupakan model pengisyaratan bahwa manajer menentukan sebuah bagaimana pekerjaan harus dilakukan dan digunakan sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerja dan lebih banyak berproduksi dan lebih banyak menerima penghasilan. Nah, di sini nih pendekatan tradisional ini lebih kepada bagaimana seorang karyawan itu agar produktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan sebagai imbalannya, seorang manajer memberikan sebuah upah lebih kepada karyawan itu tersebut. Yang kedua adalah pendekatan hubungan manusia. Kalau pendekatan pada hubungan manusia ini adalah manajer dapat memotivasi bawahan melalui penumbuhan kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Sedangkan pendekatan sumber daya manusia adalah pada model ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Nah, pada pendekatan sumber daya manusia ini seperti kayak mereka kan, kalau misalnya seseorang memiliki kinerja yang bagus, otomatis kan para manajer atau pemimpin perusahaan akan memberikan upah lebih kepada para karyawan tersebut. Tetapi kalau misalnya pada kebutuhan sumber daya manusia ini lebih kepada misalnya tadi mereka sebagai seorang karyawan biasa. Nah, nanti karena kinerjanya bagus, maka diangkat menjadi kepala pemimpin para karyawan yang biasa tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Nah, jenis-jenis motivasi ini adalah sebuah kayak kebutuhan dalam motivasi. Yang pertama adalah kebutuhan psikologis. Dalam kebutuhan psikologis ini, kebutuhan pokok manusia seperti sandang, papan, pangan, ini sangat-sangat diperlukan. Karena kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan yang paling mendasar, bukan hanya karena setiap orang membutuhkan terus-menerus sejak lahir hingga ajal menjemput. Akan tetapi, mereka juga karena tanpa pemuasan berbagai kebutuhan tersebut, seseorang tidak dapat dikatakan hidup secara normal. Nah, kalau misalnya tidak ada pangan, sandang, papan, bagaimana seseorang itu dalam melaksanakan kehidupan dia? Misalnya sandang sama pangannya udah tercukupi, sedangkan
papannya nggak ada kayak rumah gitu, karena bagaimana gitu. Yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan keamanan ini harus dilihat dalam artian luas, tidak hanya dalam artian keamanan fisik, akan tetapi adalah mereka mendapatkan perlakuan adil dalam pekerjaan seseorang, dalam melaksanakan kerjanya. Jadi seorang manajer yang baik tidak boleh membandingkan atau tidak boleh berpilih kasih antara karyawan satu sama karyawan lainnya, karena itu akan berdampak negatif pada kinerja karyawan tersebut dan akan berdampak buruk bagi perusahaan yang dipimpin olehnya. Yang kedua, yang selanjutnya berikutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berkisar pada pengakuan atau keberadaan seseorang dan penghargaan atas harkat dan martabatnya. Di sini kayak mungkin seorang karyawan yang berprestasi akan mendapatkan sebuah penghargaan dari sebuah perusahaan gitu. Terus adalah kebutuhan ekstrem. Kebutuhan ekstrem ini seperti kayak sebuah harga diri seseorang gitu. Nah, jadi sebagai manajer kita tuh harus juga menghargai kinerja para karyawan. Nah, kalau misalnya kinerja karyawan itu buruk atau tidak bagus, jangan dilecehkan, melainkan dengan memberikan motivasi. Nah, di situ kan enak gitu, ada hubungan timbal balik dan tidak ada merasa kekecilan hati antara karyawan tadi. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini adalah semakin kita dewasa disadari oleh berbagai kalangan yang semakin luas bahwa dalam diri seseorang terpendam potensi dan kemampuan yang belum seluruhnya dikembangkan. Nah, dalam aktualisasi diri ini adalah potensi-potensi yang terpendam. Nah, itulah sebaiknya kita tuh harus meningkatkan apa potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Jangan kita iri dengan potensi orang lain. Kita kan tidak tahu apa potensi yang ada pada diri kita. Nah, situ kita harus mengembangkan dan kita harus semangat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Andi Setra. Kepada Andi dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian D, teori-teori motivasi. Yang pertama, teori isi. Teori isi dari motivasi menekankan pentingnya mengerti akan faktor-faktor internal individu tersebut, kebutuhan atau motif yang menyebabkan mereka memilih kegiatan. Faktor-faktor eksternal seperti gaji, kondisi kerja, hubungan kerja, dan kebijakan perusahaan tentang kenaikan pangkat, delegasi wewenang, dan sebagainya, memberikan nilai atau kegunaan untuk mendapatkan perilaku karyawan yang positif dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Kedua, teori proses. Teori proses menawarkan pemahaman tentang bagaimana orang membuat pilihan tentang apakah akan bekerja keras atau tidak berdasarkan pilihan individu mereka, reward yang tersedia, dan outcome kerja yang dihasilkan. Ketiga, teori penguatan kembali. Teori penguatan kembali memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh konsekuensi yang diberikan oleh lingkungannya. Teori ini berdasarkan pada Thorndike's Law of Effects, yakni bahwa perilaku yang menghasilkan outcome yang menyenangkan akan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang menghasilkan outcome yang tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulangi. Bagian E, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor internal seperti sikap terhadap pekerjaan, bakat, minat, kepuasan, pengalaman, dan lain-lain. Secara faktor dari luar individu yang bersangkutan seperti pengawasan, gaji, lingkungan kerja, kepemimpinan. Menurut Sutrisno, motivasi sebagai psikologi dalam diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. A. Faktor eksternal berasal dari luar diri karyawan yang dapat mempengaruhi motivasi tersebut mencakup antara lain yaitu lingkungan kerja yang menyenangkan, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, peraturan yang fleksibel.
B. Faktor internal berasal dari dalam diri karyawan yang mempengaruhi pemberian motivasi pada diri seseorang, antara lain itu keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, keinginan untuk berkuasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ringgi Bayuni akan melanjutkan penjelasan dari Andi Saputra, yaitu mengenai tentang teknik memotivasi kerja pegawai. Menurut A.A. Anwar, Prabu Mangkumenegara mengemukakan terdapat beberapa teknik memotivasi kerja pegawai, yaitu ada teknik pemenuhan kebutuhan pegawai dan teknik komunikasi persuasif. Yaitu yang pertama ada teknik pemenuhan kebutuhan pegawai. Pemenuhan kebutuhan pegawai ini merupakan fundamen atau fondasi yang mendasari perilaku kerja. Kita tidak mungkin dapat memotivasi kerja pegawai tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukannya. Menurut Abraham Maslow dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara mengemukakan hierarki kebutuhan pegawai sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, dan lainnya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Dalam hubungan dengan kebutuhan ini, pemimpin memberikan gaji yang layak kepada pegawai. Lalu berikutnya ada kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan perlindungan diri dari ancaman, bahaya, dan lingkungan kerja. Jadi dalam kebutuhan ini, pemimpin perlu memberikan tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, perumahan, dan dana pensiun. Lalu ada kebutuhan sosial atau rasa memiliki. Jadi dalam hubungan ini, pemimpin perlu menerima pegawai sebagai anggota kelompok kerja, melakukan interaksi kerja yang baik, dan hubungan kerja yang harmonis. Lalu yang berikutnya ada kebutuhan harga diri. Dalam kebutuhan ini, pemimpin tidak boleh sewenang-wenang memperlakukan pegawai karena mereka juga harus perlu dihormati, diberi penghargaan terhadap prestasi kerjanya. Lalu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang mengembangkan diri dan potensi, mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian, kritik, dan lainnya. Jadi dalam hubungan ini, pemimpin harus memberi kesempatan kepada pegawai atau bawahannya agar mereka dapat mengaktualisasikan diri mereka secara baik wajar di perusahaan. Lalu yang kedua ada teknik komunikasi persuasif, yaitu merupakan salah satu teknik cara memotivasi kerja pegawai yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pegawai secara ekstralogis. Jadi A.A. Anwar Mangkunegara ini merumuskan teknik ini dengan Adidas, yaitu A. Attention atau perhatian, I. Interest atau minat, yang terus D. Desire atau hasrat, D. Decision keputusan, dan A. Action atau aksi atau tindakan, dan satisfaction atau kepuasan. Menggunakan teknik motivasi ini yaitu pemimpin harus memberikan perhatian kepada pegawai tentang pentingnya tujuan dari suatu pekerjaan agar timbul minat pegawai terhadap pelaksanaan kerjanya. Jika telah timbul minatnya, maka hasratnya menjadi kuat. Lalu untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Dengan demikian, pegawai akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas terhadap hasil kerjanya. Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai tujuan organisasi harus memperhatikan kinerja. Kinerja karyawan menjadi sangat penting dikarenakan penurunan kinerja baik individu maupun kelompok dalam suatu perusahaan dapat memberikan dampak yang berarti dalam suatu organisasi, yaitu akan berdampak pada tercapainya tujuan organisasi.
Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi kerja. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang penting bagi organisasi. Seorang karyawan yang memiliki kinerja tinggi tentu dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi. Namun hal ini tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi Shimamura menyatakan bahwa faktor-faktor mempengaruhi kinerja antara lain, yang pertama ada faktor individual, yaitu meliputi kemampuan dan keahlian, latar belakang pendidikan, demografi. Nah, lalu yang kedua ada faktor psikologis. Yaitu yang pertama ada persepsi, yang kedua ada attitude, yang ketiga ada personality, lalu ada pembelajaran dan ada motivasi. Lalu yang ketiga ada faktor organisasi, yaitu sumber daya, kepemimpinan, dan penghargaan. Nah, kenapa sih motivasi kerja ini sangat penting terhadap kinerja karyawan? Rendahnya motivasi kerja akan menyebabkan timbul kinerja yang rendah. Kinerja karyawan yang rendah tidaklah mungkin mencapai hasil yang baik apabila tidak ada motivasi, karena motivasi itu sendiri merupakan suatu kebutuhan dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan bagi karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi, membuat dirinya merasa senang dan memperoleh kepuasan tersendiri dalam pekerjaannya. Seorang karyawan akan lebih berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan semangatnya yang tinggi, serta selalu berusaha mengembangkan tugas dan dirinya. Baiklah, demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.